Alhamdulillah, ahmadullah ta'ala al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Summa usalli wa usallimu ala khatamin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ta'abbad. Summa amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa sering kita mendengar dalam berbagai ceramah, dalam berbagai tempat dimanapun itu kita berada, entah lewat perantara handphone kita ataupun ketika khutbah Jumat. Setiap Jumat kita sering mendengar bahwasanya penceramah selalu mengingatkan tentang akhirat. Bahkan kita mungkin sering juga mendengar tentang balasan akan suatu kebaikan secara umum ataupun secara merinci, balasannya nanti di akhirat. Pun begitu juga kita sering mendengar tentang balasan terhadap keburukan, ancaman-ancaman terhadap kezoliman, bagaimana nantinya ancaman tersebut akan diberikan kepada orang yang zolim ketika nanti di akhirat. Akhirat tentu pasti ada dan akan datang. Akan tetapi beberapa orang yang hatinya lemah dan imannya lemah ketika mendengar tentang akhirat, mungkin dia akan berkata, membosankan, itu terus. Sebagian juga ada yang mengatakan ketika mendengar tentang akhirat, itu hanyalah dongeng yang diada-ada, karena dia tidak mengimani Allah, apalagi mengimani tentang datangnya nanti hari akhirat. Akan tetapi hari akhirat pasti 100% tidak ada keraguan, pasti akan datang. Dan tiada orang yang dapat mengetahui kapan datangnya nanti hari akhir, kapan datangnya hari kiamat. Apabila kita menengok di dalam Al-Quran, kita akan mendapati cerita kisah-kisah umat terdahulu, bagaimana mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagiannya masih ada tanda-tanda mereka, sebagaimana kaum Tsamud yang berada sekarang tempatnya ada di Saudi Arabia sana, tepat 330 km ke arah utara dari kota Madinah. Kita akan mendapati rumah-rumah mereka masih berdiri dengan tegaknya. Bukit, gunung yang terbuat dari batu mereka pahat untuk dijadikan rumah kaum Tsamud. Mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sampai sekarang tanda keadaan mereka masih ada. Itu menunjukkan bahwasanya apabila azab di dunia ini ada, dan Allah lah yang memberi kepada mereka azab atas kekufuran dan kezaliman mereka, maka tidak ada yang dapat melarang atau mengingkari bahwasanya nanti di akhirat juga akan ada azab yang pastinya ada yang lebih pedih daripada di dunia. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka akhirat pasti akan datang meskipun orang satu dunia tidak mengimani akan datangnya hari akhirat. Para hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Apabila kita membuka Al-Quran pertama surat Al-Fatihah, kita akan langsung mengetahui, langsung melihat dan membaca bahwasanya Allah mengatakan Maliki Yaumiddin. Allah lah pemilik hari akhir nanti. Akan tetapi para hadirin, apa tujuan, apa maqasid, apa hikmah yang dapat kita ambil tentang Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kabar tentang akhirat secara umum maupun secara rinci, sangat rinci? Apa yang dapat kita, hikmah yang dapat kita ambil? Setidaknya ada 3 poin yang dapat kita ambil. Yang pertama, hal tersebut menunjukkan akan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu poin pertama.
Yang kedua, menunjukkan juga bahwasanya kita sebagai manusia sangat membutuhkan dan pasti membutuhkan tentang akhirat tersebut. Bukan Allah yang membutuhkan, akan tetapi kita yang sangat membutuhkan terhadap akhirat. Dan yang ketiga, kabar tentang akhirat secara umum dan rinci tentunya memberikan kita makna atas hidup ini. Makna memberikan kita harapan. Makna hidup yang memberikan kita rem untuk tidak berbuat semena-mena. Itulah makna hidup. 3 poin utama. Para hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kenapa kita sangat membutuhkan akhirat? Sekarang apabila orang dari depan sampai di belakang, silahkan diuji. Apabila ditanyakan kepada tiap individu, apakah membunuh itu baik? Semuanya akan mengatakan membunuh itu buruk. Apakah mencuri itu baik? Tentu semuanya akan mengatakan mencuri itu buruk. Apakah memberi, membantu orang yang kesusahan, menolong seseorang yang sedang terkena musibah? Semuanya pasti akan mengatakan amalan tersebut merupakan suatu kebaikan. Akan tetapi para hadirin, silahkan kita tengok realita di sekeliling kita, di sekitar kita. Terkadang dan seringkali sesuatu yang terjadi tidak sesuai dengan perkiraan kita. Bagaimana bisa kita mengetahui bahwasanya kezaliman itu buruk? Akan tetapi berapa banyak justru orang yang zalim, ia yang menang, ia yang terdepan, ia yang selamat. Begitu pula orang yang curang dalam bermuamalah, dalam bersosial, curang dalam berdagang, seperti ketika berdagang mengurangi timbangan atau menipu. Justru mereka, orang-orang yang kaya, mendapatkan untung berlipat-lipat. Bukankah sedemikian? Begitu pula berapa banyak orang menyakiti orang lain, berapa banyak manusia yang memfitnah saudaranya, akan tetapi kita melihat mereka masih selamat, masih berjalan dengan aman, tentram, tidak ada balasan. Berapa banyak orang yang mengambil uang rakyat ataupun uang umat, akan tetapi tidak ketahuan, masih selamat sampai sekarang. Nah, maka dari inilah akhirat Allah Subhanahu wa taala jelaskan, karena hal tersebut menunjukkan akan rahmat dan juga keadilan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita dapat mengetahui bahwasanya manusia sesungguhnya sangat butuh terhadap akhirat, sangat butuh terhadap hari pembalasan. Sebagaimana mungkin kita pernah disakiti orang lain, tapi kita tidak dapat membalasnya karena lemah. Lantas siapa yang akan menegakkan keadilan? Orang yang kaya, memiliki kedudukan, terkadang terbuka baginya jalan kezaliman, tetapi dia masih menang. Begitu pula berapa banyak orang berbuat kebaikan, memberi, menolong, dan lain sebagainya. Akan tetapi balasan yang ia dapatkan di dunia justru sebaliknya. Bukan kebaikan yang dia dapatkan, akan tetapi cemooh, fitnah, tuduhan. Lantas buat apa kita berbuat baik kalau tidak ada akhirat? Itulah yang memberi kita makna akan kehidupan ini. Kita sangat membutuhkan terhadap akhirat. Para hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagaimana kita mengetahui beberapa kebaikan dan keburukan secara global, secara umum, begitu pula kita tentunya akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita kerjakan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Qiyamah, ayahsabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia itu mengira bahwasanya setelah mereka diciptakan, mereka akan ditinggalkan begitu saja tanpa ada perintah dan juga tanpa ada larangan? Maka cobalah bayangkan apabila akhirat itu tidak ada.
maka apa maknanya? Buat apa kita berbuat baik tapi kita mendapatkan keburukan? Maka dari itu akhirat merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga keadilan bagi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan hidup seseorang dapat lebih bermakna. Di situ kita akan mendapatkan suatu harapan. Meskipun semua orang ketika kita berbuat baik, balasannya mereka membalas dengan keburukan, tapi kita tidak merasakan kesedihan. Karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan membalas suatu kebaikan dengan kebaikan. Dan ketika kita merasa lemah tidak bisa membalas, perlu kita ketahui bahwasanya pengadilan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat merupakan pengadilan yang sangat adil dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menzalimi kita. Maka itulah tiga poin yang menunjukkan bahwasanya Allah itu maha rahmat dan juga Allah maha adil, dan kita sebagai makhluk yang lemah sangat membutuhkan tentang akhirat, dan juga akhirat memberikan kita makna akan hidup ini. Semoga yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallimu ala nabiyil mustafa war rasulil mujtaba khairil anami wal warra wa tuqa wa khairi man wati athara sayyidina wa habibina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimin. Para hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, apabila kita melihat seorang balita baru bisa berbicara, katakan umur 2 tahun ataupun 3 tahun, coba ketika dia berjalan dengan ibunya, kemudian ada seseorang datang melempar ibunya dengan batu. Ibunya merasa kesakitan karena terluka. Apa yang dirasakan oleh anak tersebut? Masih kecil, umur 3 tahun, masih balita. Dia tentunya akan merasakan marah. Dia akan menangis. Dia akan berusaha untuk membalas orang yang menyakiti ibunya. Realita ini coba kita tanyakan. Kenapa? Siapa yang memberikan perasaan kepada anak ini? Apakah anak balita itu tiap hari dicekoki, "Nak, kamu harus mencintai ibumu. Nak, kalau nanti ada yang menyakiti ibumu, balaslah. Kamu harus marah." Kemudian dijelaskan, marah itu seperti ini. Kamu harus seperti ini, seperti ini. Apakah ada yang mengajarkan? Tidak ada. Akan tetapi spontan anak tersebut merasa sedih ibunya disakiti. Bukankah demikian? Yang jadi pertanyaan, dari mana perasaan tersebut? Orang yang tidak beriman akan kebingungan dari mana itu. Akan tetapi kita yang beriman bahwasanya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, kita dapat dengan mudah mengatakan itu perasaan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memberikan kasih sayang. Allah yang memberikan fitrah kepada tiap orang-orang, sebagaimana agar mereka mengetahui tentang suatu perasaan, suatu rahmat. Mereka mengetahui bahwasanya ketika berbuat baik dia akan tenang. Ketika berbuat buruk dia akan merasa sangat sempit hatinya. Begitu pula apabila kita sendiri ataupun orang lain, silahkan tanya kepada diri kita atau orang lain, ketika senantiasa terjerumus kepada dosa, apa yang dirasakan oleh hati kecil kita? Seseorang terjerumus dalam suatu kesalahan, pasti akan merasakan ada suatu penyesalan di dalam hatinya. Begitu pula ketika dia terjerumus lagi, dia akan merasakan penyesalan. Begitu terus. Nah, dari mana ini berasal? Tentunya ini semuanya karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang memberikan kita fitrah, sebagaimana kita dapat mengetahui dan merasakan kebaikan dan keburukan secara global.
Maka dari itu para hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, maha benarlah Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan donka, maka sesungguhnya dia memiliki suatu kehidupan yang sempit. Dijadikan kehidupannya itu sempit, meskipun bergelimang harta, kedudukan, kekuasaan, kaya raya, akan tetapi hatinya sempit. Terasa dunia ini terasa sangat sempit. Itulah azab di dunia, belum lagi di akhirat. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Allah melanjutkan dalam ayat tersebut, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan kami bangkitkan mereka nanti di akhirat dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma, maka dia akan mengatakan, ya Tuhan, wahai Allah, wahai Tuhanku, kenapa engkau membangkitkan aku dalam keadaan buta? Maka Allah menjawab, qala kadzalik, demikianlah kami bangkitkan kamu dalam keadaan buta. Atatska ayatuna fanasitaha, telah datang kepadamu ketika di dunia ayat-ayat kami yang menjelaskan tentang balasan akan keburukan, fanasitaha, akan tetapi engkau lalai dan meninggalkannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka demikianlah di hari ini, di akhirat ini, tunsa, engkau akan dilalaikan, engkau akan ditinggalkan. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih, dan demikianlah kami balas kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan juga tidak beriman kepada ayat-ayat. Wala adzabul akhirati asyaddu wa abqa, dan tentulah azab akhirat itu sangatlah pedih dan kekal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya, menjaga iman kita, menjaga tauhid kita, menjaga amalan tertinggi yaitu tauhid la ilaha illallah, dan semoga Allah mewafatkan kita dalam kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma adfa' 'annal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khasah wa min buldanil muslimina 'ammah, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.